Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Aryani, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan kegiatan berbahasa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Manusia diberikan akal, pikiran, dan mampu berbicara serta berbahasa. Bahasa pada manusia sangat dipengaruhi oleh otak. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Nah, sebelum membahas keterkaitan antara otak manusia dengan kegiatan berbahasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa. Jadi, menurut Simanjuntak pada tahun 2008, bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik, yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya. Berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Sedangkan otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Otak memiliki berat sebesar 3 pon atau 1,3 kg. Nah, otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Mengapa demikian? Berikut adalah penjelasannya. Sistem otak pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya otak kecil. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Otak ini terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus oksipital otak besar dan di dekat batang otak. Gangguan pada organ ini tidak hanya dapat mempengaruhi kemampuan bergerak, tetapi juga kemampuan berbicara. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian seperti batang yang berada di otak yang menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang atau kolom jaringan saraf yang mengalir di tulang belakang. Terletak di bagian bawah otak dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Bagian otak yang paling berperan dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Dan pada bagian otak besar sendiri yang paling berperan dalam kegiatan berbahasa disebut dengan korteks cerebral. Apa itu korteks cerebral? Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur dan mengelola proses kognitif pada manusia, dan salah satunya tentu saja berbahasa. Korteks cerebral terdiri atas 2 bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, seperti melihat, memperkirakan, atau memahami ruang dan benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa, di samping itu tentu saja proses kognitif yang lain. Koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer ini, yakni corpus callosum. Struktur yang berbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer tersebut. Nah, dalam kegiatan berbahasa sendiri, hemisfer kirilah yang lebih banyak bekerja daripada hemisfer kanan. Berikut merupakan fungsi hemisfer kiri dan hemisfer kanan pada otak manusia. Berikut ini terdapat beberapa bukti mengapa otak kiri atau hemisfer kiri lebih berperan dalam kegiatan berbahasa. Yang pertama, dari penemuan-penemuan para ahli kepada orang yang mengalami kerusakan bagian hemisfer kiri pada otaknya yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan dalam berbahasa, dapatlah disimpulkan bahwa bahasa berada di sebelah kiri belahan otak.
Bukti yang kedua, bagian hemisfer kiri yaitu medan Broca, medan Wernicke, dan korteks motor jika mengalami kelainan akan mengalami gangguan berbicara pada seseorang. Bukti yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan berbahasa baik secara terbuka atau tertutup, belahan otak kiri menunjukkan kegiatan elektris yang lebih hebat. Bukti yang keempat, ketika belahan kiri otak disanestesia, kemampuan berbahasa hilang. Namun ketika belahan kanan otak disanestesia, kemampuan bahasa tidak hilang. Kerusakan pada medan Wernicke atau di bagian hemisfer kiri juga akan mengakibatkan kekacauan pada produksi bahasa dan tulisan seseorang. Hubungan bahasa dengan otak menurut Whittaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak serta hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti. Yang pertama, unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Yang kedua, keterampilan bahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, serta struktur linguistik seperti ciri sintaksis dan semantik, bentuk leksikal dan gramatikal, memiliki daerah khas dalam otak. Bukti kedua inilah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Yang ketiga, terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Nah, sekian dulu penjelasan kita mengenai bagian otak manusia dan fungsinya yang berperan dalam kegiatan berbahasa. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya Silvia Aryani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.